Oke, pernahkah kita bayangkan nih bagaimana Kurohige sekarang ini bisa mendapati posisinya sebagai Yonko? Dia tahu buah iblis mana yang terbaik dan terkuat jika dirinya sendiri adalah orang yang pastinya cukup pintar nih. Kurohige kabarnya adalah pria yang suka hal-hal tentang rahasia dunia One Piece itu sendiri. Dia paham sejarah dan tentunya pencarian buah iblis juga relate sekali dengan hal itu. Saat itu nih chapter 956, Kurohige dan para krunya sendiri melakukan pergerakan, dan pada akhirnya dia mengetahui jika Pluton berada di Wano Kuni. Anggapan ini sangat masuk akal saat itu jika dia tahu ada poneglyph di Alabasta dan dia pun juga sudah membacanya, dimana tentu mengarah ke Pluton jika benda purbakala itu berada di bumi Wano Kuni. Apakah memang benar jika Kurohige Marshal Deeds ini bisa membaca sebuah batu poneglyph? Lalu bagaimana bisa nih dia para krunya itu selalu mencuri buah iblis yang menurutnya menarik? Oke, kita akan bahas mulai dari sini. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai Kurohige, sang pencari buah iblis serta pembaca poneglyph. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa klik lonceng subscribe-nya biar nggak ketinggalan informasi, dan follow Instagram official DRTV Mediatif yang berisikan konten pop culture dan merchandise-nya. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Nah, negeri Alabasta mungkin menjadi salah satu kunci acuan untuk semua hal ini. Chapter 956, dia dan anak buahnya pun juga melakukan sebuah pergerakan. Dan kalian pasti juga sangat ingat nih kejadian di Alabasta sendiri, dan mungkin itu salah satunya adalah ulah dari Kurohige. Selain itu nih, saat itu juga ada kabar buruk tentang Sabo sendiri. Entah apa yang terjadi, tetapi orang-orang yang berhubungan dengan Sabo itu sangat khawatir dan panik karenanya. Mungkin pula Kurohige ini juga jadi penyebabnya, karena saat di Dressrosa pun Sabo juga sempat mengajar telak Jesus Barges. Nah, sekarang logikanya itu jika krokodil saja yang tahu jika Pluton itu adalah senjata pemusnah massal dan informasi itu sudah ada di Alabasta sendiri, masa iya sih sekaliber Yonko Kurohige saja juga tidak tahu nih? Mungkin aja Kurohige itu semakin paham jika Pluton sepenting itu, dan itulah yang membuatnya mengutus pasukan terbaiknya ke Wano Kuni. Pilihan terbaik sekaligus menguji kepercayaan itu jatuh kepada sang mantan admiral Aokiji no Kuzan. Dari sini nih banyak pendapat jika dia mendapati semua itu, salah satu di antara krunya bisa membaca poneglyph. Tetapi tidak menutup kemungkinan pula bahwa Kurohige sendirilah orang yang bisa membaca isi batu besar tersebut. Ada banyak sekali alasan kenapa dia sekarang ini bisa dianggap sebagai salah satu Yonko paling berbahaya dengan kru paling barbar yang pernah ada. Ada beberapa informasi yang telah terkumpul pula nih sampai sekarang ini. Selain Nico Robin, Kozuki Sukiyaki atau dahulunya adalah Oden, ternyata ada kemungkinan besar Kurohige ini mampu membaca isi pesan dari poneglyph tersebut meskipun tidak menyeluruh. Hal ini dikarenakan didasari karena Kurohige juga mampu menggunakan Voice of All Things. Kita jadi semakin penasaran nih, apakah semua orang-orang di itu bisa melakukan itu? Sekarang ini di mana root poneglyph tinggal satu lagi yang belum diketemukan, Kurohige adalah satu orang yang juga mengincarnya pula. Kalian ingat saat itu ada di SBS volume ke-82, Oda Sensei itu pernah mengungkapkan bahwa kegemaran Kurohige adalah berjudi dan juga meneliti sejarah. Bahkan kala itu Oda mengatakan jika Kurohige ini memiliki pekerjaan di dunia nyata, maka sudah pasti hal yang tepat untuknya adalah menjadi seorang arkeolog. Dari jawaban Oda Sensei ini seperti menggambarkan jika Kurohige begitu mirip dengan Nico Robin. Kemampuan Voice of All Things yang bisa membantu pengguna mengetahui sedikit arti dari aksara kuno inilah yang secara tidak langsung nih membuat Kurohige itu mengetahui jika di Wano Kunilah senjata purbakala Pluton itu disembunyikan setelah ia mengetahui semua itu. Nah, itulah kenapa teori kemarin tentang Kuzan yang dikirim ke Wano adalah karena informasi yang didapatkan oleh Kurohige sendiri, kemungkinan terbesarnya itu dari Alabasta. Sekarang selain informasi jika dia bisa membaca poneglyph, faktanya Kurohige ini juga dikenal sebagai si pemburu buah iblis. Nah, hal ini malah semakin nyata adanya nih untuk Kurohige sendiri. Kita tahu lah bahwa sampai sekarang pun Kurohige memiliki 2 buah iblis dalam dirinya. Hebatnya dia tahu nih mana buah iblis yang bernilai dan tidak dipandang kekuatannya, tetapi sebenarnya itulah para buah iblis monster yang mengerikan. Ia mendapatkan Yami Yami Nomi ketika ia masih menjadi kru Shirohige, dan sebagian orang pasti sudah paham seberapa mengerikannya black hole itu. Konon apapun akan terserap dan dimakan dengan lubang hitam besar itu tadi. Api, petir atau bahkan benda apapun black hole bisa melakukannya. Memang cerita soal black hole sendiri itu juga semengerikan itu sih di dunia nyata tadi. Ketambahan pula dia juga memiliki gura-gura nomi gempa milik kaptennya dahulu Shirohige.
Nah, prosesnya sendiri tuh ia mengambil itu memang masih sangat misterius karena saat itu ia menutupi dirinya dengan jubah besar. Dan tahu-tahu sudah mengepalkan tangannya seperti Shirohige dahulu dan bam, Gura-Gura no Mi itu dirilis. Itulah yang membuatnya juga dikatakan sebagai manusia gempa. Bahkan bukti kuat jika Kurohige dan krunya itu mengincar buah iblis lain adalah saat Shiryu of the Rain dan juga Jesus Burgess. Kedua contoh itu adalah kisah nyatanya. Kala itu ketika Shiryu mengambil buah iblis milik Absalom, Suke no Mi itu memang sebagian agak kecewa nih kenapa Shiryu malah mengambil buah iblis seperti itu. Nah, sebenarnya mungkin itu adalah pilihan yang tepat buat Shiryu sendiri. Kebenaran itu dibuktikan oleh Doflamingo dan juga Gekko Moria. Dari pernyataan Dovi yang mengatakan jika Gekko Moria tiba-tiba menghilang ketika ia berniat membunuhnya, siapa lagi kalau bukan Shiryu yang melakukannya? Dalam urusan haki mungkin kita tidak akan meragukan bagaimana hebatnya Dovi. Tapi bukankah aneh nih jika Kenbun Sokuno Haki Dovi saja tidak bisa mendeteksi keberadaan Absalom yang menghilang itu? Jadi nih untuk Shiryu sendiri sangat berguna untuk menghadapi para komandan Yonko yang akan berguna ketika di mode Kenbun Sokuno Haki. Dan Kurohige mewujudkan hal itu nih. Shiryu sekarang adalah pengguna Devil Fruit. Ada lagi kejadian kala itu di Dressrosa nih, tepatnya Jesus Burgess yang ingin mengambil buah iblis merah-merah no Mi milik podcast DS dahulu. Kala itu di Colosseum terjadi pertempuran dan pemenangnya berhak mendapatkan buah iblis tersebut. Meskipun pada akhirnya Sabulah yang memilikinya, tetapi tetap nih ada perlawanan dari Jesus Burgess. Ia mengatakan jika dia tertarik terhadap merah-merah no Mi tersebut. Nah, itulah yang membawanya pada akhirnya nih ia mengetahui lokasi persembunyian para pasukan revolusioner ketika mengetahui Sabo. Dan beberapa chapter sudah ada konfirmasi jika Sabo sekarang sudah tidak dalam kondisi baik-baik saja nih. Semua orang khawatir dan akan nasibnya sendiri. Ini semua kemungkinan adalah ulah dari Kurohige Pirates karena sebelumnya Sabo itu mengajar habis-habisan nih Jesus Burgess. Dari sini juga kita rangkum nih memang ada benarnya jika Kurohige Teach ini bisa membaca poneglyph karena dirinya juga tertarik dengan hal yang berbau arkeolog ataupun sejarah tadi. Ditambah lagi nih dia sendiri juga memiliki Voice of All Things. Sementara itu cerita tentang para bajak laut Kurohige yang selalu memburu para pengguna buah iblis dan mengambil Devil Fruit itu memang kebenarannya seperti itu. Selain menjadi seorang Yonko, Kurohige juga berperan dalam pengumpulan dan pencurian berbagai macam buah iblis itu tadi. Nah, sekarang nih kisah Wano Kuni yang sudah dalam akhir cerita terakhirnya itu, apa langkah selanjutnya yang akan diambil oleh Kurohige ke depannya? Apakah dia sendiri akan kembali mengambil kesempatan di tanah para samurai Wano Kuni itu tadi? Nah, dari semua Yonko sekarang kami pikir hanya Kurohige lah yang begitu diwaspadai oleh para Yonko rambut merah, dimana luka di mata sang sendiri juga ulah dari Kurohige. Dan sementara kru-kru mereka juga memiliki kesamaan dengan kru Akagami dalam hal spesifiknya. Salah satu contohnya adalah Usopp dan juga Van Augur. Dan masih banyak lagi tentunya. So, gimana menurut kalian? Apa Kurohige memang seperti itu nih? Dia pada dasarnya ini cerdas dan suka meneliti sejarah. Jadi itulah kenapa dia bisa membaca poneglyph dan tahu mana buah iblis yang sangat bagus untuk dirinya ataupun untuk para krunya sendiri. Who knows? Jadi itulah tadi pembahasan kita guys mengenai Kurohige sang pencari buah iblis dan juga pembaca poneglyph. Jangan lupa kisaran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton Liar TV and we'll be come back.